Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini kita balik lagi belajar kimia bersama dengan Bu Brenda. Dan materi yang kita pelajari adalah tata nama senyawa. Kemarin kita sudah belajar tentang kekerasan atom karbon, kemudian kekerasan senyawa hidrokarbon. Nah, salah satu senyawa hidrokarbon adalah alkana, dan nanti kita akan belajar alkena, alkuna, dan mungkin di kelas 12 akan dipelajari beberapa senyawa hidrokarbon yang memiliki gugus fungsi. Nah, untuk alkana itu sendiri, seperti yang kita sudah ketahui sebelumnya, alkana itu adalah rantai terbuka. Kemudian terbuka berarti sama seperti yang sudah dibahas bahwa dia tidak melingkar alias dia terbuka. Seperti ini ya, tidak ada antara C yang sebelah sini berhubungan di C sebelah sini sehingga membentuk suatu lingkaran, tidak, tapi dia adalah rantai terbuka di mana semuanya hanya rantai biasa. Nah, perlu kalian ketahui, rantai terbuka di sini walaupun lurus tidak hanya lurus ya. Jadi ikatan kovalen antara C dan C ini semua adalah ikatan yang bisa dibilang fleksibel. Jadi dia bisa seperti ini bentuknya, jadi zigzag itu. Alias atom C, ikatan kovalen antara C1 dengan C ini misalnya bisa berputar. Gitu. Jadi dia, jangan heran kalau kalian melihat suatu rantai alkana misalnya yang bentuknya seperti ini. Ini sama saja. Dan sama-sama rantai terbuka. Nah, itu berhubungan dengan poin nomor 2, ikatan tunggal. Lihat, di sini dia ikatannya tunggal ya. 1, 1, 1 ya. Kalau dia ikatannya 2 berarti namanya adalah ikatan rangkap. Kemudian semakin panjang rantainya maka titik didihnya semakin tinggi. Coba saya punya data. Ada CH4, C2H6, C3H8. Kemudian data titik didihnya adalah minus 163,9 derajat Celcius. Pada C2H6, titik didihnya minus 88,5 derajat Celcius. Dan pada C3H8, minus 42,0 derajat Celcius. Oke, semakin banyak C-nya, kita lihat ya dari CH4, C2H6, C3H8, maka nilai titik didihnya akan semakin besar. Ingat, ini minus, jadi semakin kecil angkanya maka akan semakin besar ya. Nah, pada CH4 dia minus 163,9. Kemudian pada C3H8 minus 42,0 derajat Celcius. Jadi semakin panjang rantainya, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Seperti itu. Selanjutnya, alkana memiliki deret homolog dengan rumus seperti ini. CnH2n plus 2. Dan dengan penamaan imbuhan belakang ana. Contoh, ketika n-nya kita substitusikan dengan 1, maka di sini tulis ya C1H2 kali 1 sesuai dengan rumus plus 2. Berarti CH4. Ketika CH4 namanya metana. Oke. Sekarang lanjut. N sama dengan 2. Ketika N-nya kita substitusikan dengan angka 2. Maka C2H2 kali N-nya 2 ditambah 2. Maka C2H6. Dan memiliki nama etana. Ada ananya juga. Nah, untuk deret homolog alkana dengan rumus CnH2n plus 2 dan imbuhan belakang nama senyawa tersebut adalah ana. Selanjutnya, tugas kalian di buku catatan dibuat tabel seperti ini dengan 3 kolom. N, rumus molekul, nama senyawa. N-nya 1 sampai seterusnya. Kita buat 1 sampai 10 terlebih dahulu ya di buku catatan. Contohnya gini, CH4 dengan nama senyawanya metana. C2H6 etana. Berarti nanti C3H8 namanya apa? Dan seterusnya di buku catatan. Ini akan menjadi catatan kalian.
Dan ini sampai 10 dan Ibu mewajibkan kalian untuk menghafalnya sampai 10. Oke. Lanjut. Sekarang kita ke gugus alkil. Bu, kenapa sih tidak langsung ke alkena atau alkuna? Oke, kita ke gugus alkil terlebih dahulu karena gugus alkil ini merupakan salah satu percabangan di nanti penamaan alkana, alkena, ataupun alkuna. Pertama, gugus alkil adalah gugus alkana yang kehilangan satu atom yang berikatan dengan C. Sorry, kurang satu atom yang berikatan dengan C. Nah, terus atomnya kemana, Bu? Nanti kita bahas di bawah ya. Dan yang poin kedua adalah seperti yang saya tadi sudah bahas, gugus alkil ini berfungsi sebagai penamaan pada percabangan ketika nanti kita berbicara tentang tata nama senyawa. Deret homolognya Cn H2n plus 1. Kalau tadi dalam alkana deret homolognya Cn H2n plus 2. Kalau dalam alkil Cn H2n plus 1. Alkana namanya belakang imbuhannya adalah ana. Kalau pada alkil, il. Oke, masuk ke contoh. N sama dengan 1. Kita substitusikan N-nya dengan 1. C1H2 kali 1 tambah 1. Jadinya CH3. Tadi kalau CH4 metana, kalau CH3 namanya metil. Paham? Lanjut. N sama dengan 2. Kemudian substitusikan berarti kan C2H2 kali 2 plus 1. Maka menjadi C2H5, namanya etil. Oke, dan begitu seterusnya sampai 6. Terus pertanyaan yang tadi kita bahas lagi, lantas satu elektron yang ada pada C itu kemana? Karena kan tadi sudah disebutkan ya di materi sebelumnya bahwa C itu punya 4 tangan, ya kan? Atau punya 4 elektron bebas, gitu kan? Sedangkan kalau alkil dia kehilangan 1 atom untuk berikatan dengan C atau 1 atom H ya untuk berikatan dengan C. Jadi di sini alkilnya hilang 1. Berarti C-nya jadi 3 kan? Nah, kira-kira kemana? Oke. Berikatan dengan atom C di rantai utama, sehingga satu yang di sini nanti berikatan dengan atom C pada rantai utama. Nah, contohnya seperti ini. Misal, saya punya suatu senyawa dengan struktur molekul seperti ini. CH3, CH2, CH, CH3. Kemudian ada CH3 di bawah sini. Dan misalnya kita menentukan rantai utamanya adalah yang ini. Ini adalah rantai utama ya misalnya. Oke. Berarti kalau rantai utama, di luar dari rantai utama disebut percabangan. Nah, kita lihat di sini. CH3 adalah salah satu dari senyawa alkil. Nah, tapi kalau dijabarkan, C tetap memiliki 4 tangan, yaitu 3 pada H dan 1 pada C yang terikat di rantai karbon utama. Jadi intinya C tetap memiliki 4 tangan, namun tidak semuanya berhubungan dengan H atau berhubungan dengan hidrogen. Satunya dia berikatan dengan C lain di rantai utama. Selanjutnya ini juga kalian kerjakan di buku kalian. Oke. Di buku catatan tulis buat tabel 4 kolom N, rumus molekul dengan nama senyawa 1 sampai 6 dituliskan seperti ini, seperti tadi ya. Alkil itu kan CnH2n plus 1. Berarti CH3 namanya metil, C2H5 namanya etil. Lanjut lagi seterusnya. Dikerjakan di buku catatan dan kalian wajib menghafal nama dari alkil ini. Oke, sedikit pendalaman tentang alkil. Jadi, alkil itu tidak memiliki beberapa struktur yang tidak hanya lurus. Tadi, misalnya 3, namanya adalah propil.
Kalau propil aslinya cuma lurus begini aja ya. Tapi dia juga memiliki bentuk-bentuk tertentu strukturnya seperti ini. Kalau misalnya seperti ini, dia tetap 3, namanya isopropil. Ingat ya, dia juga punya 3, maka namanya isopropil. Jadi kalau kita bilang seperti tegak lurus gitu. Kalau dia tegak lurus dan 3, namanya isopropil. Kemudian kalau dia lurus atau dia terbuka dan 4, namanya butil. Oke? Kenapa itu butil? Pasti kalian sudah tahu bagaimana nanti di catatan. Ya. Oke. Butil. Kemudian kalau dia tegak lurus seperti ini ya. Kemudian satu yang menjadi tegak lurus dan dia ada 4 atom C yang berikatan, maka disebut isobutil. Jadi paham ya, butil dan isobutil. Beda antara isopropil dengan isobutil. Kalau isopropil dia tegak lurus tapi 3 C-nya. Kalau isobutil dia tegak lurus tapi 4 C-nya. Oke, maka dari itu saya minta kalian harus menghafal nama-nama senyawa alkil dan butil minimal kalau alkil itu sampai 6, alkana sampai dengan 10. Oke. Selanjutnya sekunder butil. Kalau tadi dia tegak lurus pada isobutil, kalau sekunder butil dia adanya di salah satu atau di ujung aja. Bisa di sini mungkin atau di sebelah sini. Ya, namanya sekunder butil. Sebenarnya sama dengan yang ini, mirip ya, cuman beda posisi aja. Yang satu dia di tengah sehingga seperti tegak lurus, yang satu lagi di ujung. Ya. Kalau dia tetap 4, maka disebut juga dengan butil. Dengan posisi di ujung maka sekunder butil. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya dia punya sebuah struktur seperti ini Bu? Pokoknya jadinya H-nya habis ya. Karena C sudah memiliki 4 ikatan dengan alkil-alkil lain, dan yang ini kalau yang besar ini maksudnya dengan rantai utama. Kalau dia habis seperti ini namanya tersier butil. Kita sudah belajar tentang kedudukan atom C pada sebuah rantai. Kalau dia sudah tidak memegang atau sudah berikatan dengan atom C lainnya, otomatis ini C juga ya dari rantai utama, dia sudah disebut kedudukan atomnya tersier. Seperti itu. Oke. Kira-kira itu materi untuk pengenalan pertama alkana dan alkil. Maka selanjutnya kita bisa berlanjut ke contoh soal, contoh penamaan, dan jangan lupa dibuat juga tabel penamaan alkana dan penamaan alkil.